Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa Harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Horas keren-kerenku, Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Amak. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abdi Teh Rijal. Abdi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupis kentul baris, salam SDGs desa. Ini luar biasanya Kapus Datin kita, jadi walaupun perjalanan selalu berusaha untuk tetap
bergabung dengan kita. Ini sudah bergabung juga Gus Ivan. Hari Jumat seperti biasa adalah kesempatan untuk teman-teman kerabat desa siapapun itu untuk bisa menyampaikan pertanyaan ke Kapus Datin. Tapi seperti biasa sebelum kesempatan bertanya saya berikan, jangan resen dulu. Siapa yang resen sebelum saya beri kesempatan mungkin langsung saya keluarkan dari ruangan. Oke, kita dengar dulu dari update dari Kapus Datin kalau mungkin ada yang terbaru, karena ini kayaknya Jogja lagi hit ini. Kemarin ada acara KPK ini, BPKP di Jogja juga atau di mana ini, Gus? Silakan, Gus. Sorry, Gus. Ya, Ini siap. kayaknya ya. Iya, saya menunggu-nunggu hari Jumat sebetulnya untuk tanya jawab, tapi malah di malam jam 12 itu baru ada tugas berangkat, jadi pas di jalan ini. Kayaknya mati lagi. Mungkin ada update, Gus, yang bisa disampaikan atau akan mendengar pertanyaan-pertanyaan, kita record semua pertanyaan, tidak perlu kita berikan jawaban, karena kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan teman-teman ini, terutama teman-teman pendamping ini, kadang-kadang mestinya bisa terjawab oleh level berikutnya kan gitu. Jadi mestinya TA-nya bisa jawab, mestinya teman-teman dari profesional di tingkat nasional juga. Ini yang saya masih terus berusaha untuk bisa berkoordinasi dengan manajemen nasional, dengan teman-teman TA di tingkat pusat, karena kebetulan saya sudah lihat datanya, nama-namanya. Mungkin kita akan mencoba mengundang mereka juga di forum-forum supaya bisa ikut menjelaskan dan sekaligus tahu pendamping profesional di tingkat pusat, di tingkat provinsi ini menguasai masalah apa enggak di wilayahnya masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Gus Ivan kemarin, termasuk kalau mungkin nanti saya diizinkan untuk bisa mendapatkan kontak TA koordinator di tingkat provinsi dan seterusnya, pengen juga untuk meneruskan pertanyaan teman-teman ke mereka supaya mereka bisa menjawab. Jadi jangan kemudian jadi bos, karena sekarang sudah mereka adalah mentor, bukan sebagai kepala kantor. Beda mentor sama kepala kantor. Oke, Gus Ivan, mungkin Gus untuk lebih ini, Gus, ada yang terbaru, Gus, yang bisa disampaikan? Atau videonya di offin, audio aja, Gus? Kadang-kadang kalau cuma audio bisa lebih ini. Oke, kita masih kesulitan dengan. Oh, silakan, Gus. Ya, Gus. Tahu nih bisa apa enggak ini? Gus, kayaknya buat teman-teman kalau bertanya atau berdiskusi, Gus. Oke. Internetnya ngawur ini. Tapi terima ini, kasih, Gus. Ya. Ini ya. Yang dengan BPKP seperti yang BPKP seperti kata Gus Koco, nanti sudah firm, Siskudes akan nge-link ke SDGs desa, Gus. Jadi supaya nanti kemarin Kepala BPKP menemui Gus Halim, kita akan saling
koordinasi data itu antara SDGs desa dengan menjadi RKPDes dan RPJMDes untuk masuk ke BPKP. Kemudian tadi 10 menitan menjelang acara tadi itu kalau ada yang salah lokasi ketimbang kontraknya itu kemarin juga langsung didiskusikan Gus Halim dengan Pak Yusra supaya nanti segera dibereskan gitu. Jadi kalau masih ada yang tidak klop antara SK dengan SK mentoring ya, dengan kontrak nanti dibereskan Pak Yusra gitu. Oke, terima kasih. Jadi jadi kerabat desa kalau isu tentang penetapan kewilayahan mungkin tidak sesuai kontrak dan seterusnya, mungkin bisa saya nggak tahu ini jalur khususnya kan seperti apa, apakah ke email dari Pak Yusra atau mungkin ada baiknya Gus seperti yang pernah kita usulkan adalah memang ada nomor khusus mungkin untuk hal-hal khusus gitu kan, mungkin untuk case ini bisa WA ke nomor khusus sehingga bisa langsung ditangani oleh tim administrasi di kementerian, sehingga karena memang beberapa saya juga berusaha untuk membantu untuk yang Japri ya saya kirim data ke bagian yang saya paham, tapi kalau yang saya nggak paham ya saya bilang saya nggak bisa bantu banyak. Tapi kembali lagi kerabat desa pada saat butuh bantuan yaitu tolong permasalahannya itu disampaikan secara rigid, jangan sampai sudah disampaikan masih tambah lagi, ada apa lagi, habis itu sudah dibantu tambah lagi apalagi ya. Kadang-kadang capek juga gitu kan, kadang kita juga agendanya juga sekedar membantu saja. Oke, kesempatan kita langsung buka saja kepada kerabat desa yang ingin menyampaikan, dan seperti biasa aturan main kita tolong sampaikan dengan singkat, padat, dan posisi kamera dalam posisi landscape. Silakan yang ingin menyampaikan langsung raise hand. Saipon silakan. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa, tenaga profesional. Langsung saja saya ini ke Gus Ipan. Saya masih menanyakan tentang sebagaimana kita ketahui bahwasanya di minggu kemarin itu SDGs sudah keluar hasilnya. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Gus Ipan itu untuk desa-desa yang belum selesai pendataannya dan juga bagi desa-desa yang sudah selesai pendataannya kan sudah muncul hasil keluaran dari SDGs. Nah, untuk yang belum selesai, Gus, apakah ini mereka dapat langsung untuk menginput form kuesionernya sampai, maksud saya, apakah ada batas waktu untuk penginputannya atau dilanjutkan saja? Nanti lalu bagaimana dengan hubungan hasil keluarannya berikutnya, Gus? Saya kira itu, Gus, demikian yang untuk pertama saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau ini Gus Ivan sepertinya tidak terputus koneksi. Untuk pendataan, mungkin yang dipertanyakan untuk pendataan yang belum dimasukkan, saya pikir kalau yang saya tangkap dari Gus Ivan kemarin ya semua dimasukkan, diteruskan aja pendataan. Kalau untuk manfaat kan kita tidak bicara manfaat hanya di tahun ini, tapi juga ke tahun depan. Jadi data-data yang ada itu akan menjadi data yang tumbuh, yang selalu update, kira-kira seperti itu. Nanti lebih jelasnya mungkin Gus Ivan akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan dan menjadikan catatan untuk konten-konten sarapan SDGs berikutnya. Silakan, Busman.
Oke. Jamaluddin. Oke, terima kasih, Bos. Ya, silakan langsung. Sekarang, Bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Nyambung, Gus. Ya, nggak usah Begini, kebanyakan begini, pembukaannya, Gus. langsung aja, tutup poin. Kami masih meragukan ini sistem penggajian pengurus BUMDes nih, Gus. Yang mana di dalam Permendagri 20 itu kan penggajian itu diambilkan dari keuntungan usaha. Sementara dari PP 11 pengurus BUMDes itu boleh digaji, tapi sumbernya tidak jelas dari mana. Nanti kalau dianggarkan sistem penggajian pengurus BUMDes dari penyertaan modal bertentangan dengan Permendagri 20. Bagaimana kita mensinkronkan dengan PP 11 bahwa pengurus itu bisa digaji, sementara BUMDes ini belum menghasilkan 1, 2, sampai 6 bulan misalnya. Apakah mereka tidak digaji, sementara mereka itu bekerja secara profesional? Mungkin itu pohon penjelasan dari Gus Ivan. Terima kasih, Gus Kocot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kalau terkait dengan penggajian BUMDes, mungkin ini yang menjadi penting bahwa membuat BUMDes sebagai badan usaha itu harus ada perencanaan bisnisnya. Jadi mau diambil duit dari modal dan seterusnya itu selama perencanaan bisnisnya jelas, berapa tahun akan kembali, modalnya dari mana, diambil duit dari mana, sebenarnya nggak ada permasalahan. Artinya memang ini bagian dari rencana bisnis, seperti kita umpamanya melakukan perencanaan bisnis yang memang sudah membuat kalkulasi bahwa 1 tahun akan rugi sekian ratus juta, tapi di tahun kelima akan untung dan seterusnya. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya nggak ada masalah, tetapi mungkin nanti karena ini menyangkut aturan, ada Permendagri, ada PP dan seterusnya, kita akan teruskan ke yang membidangi badan usaha milik desa untuk coba kita mintakan penjelasannya. Karena mungkin itu yang bisa kita berikan informasi awal sebelum nanti dari pihak Kementerian Desa yang akan memberikan penjelasan lebih detailnya. Jamaluddin, silakan. Silakan Bang, di unmute, open mic. Ya, silakan. Audionya nggak keluar sama. Halo? Silakan open mic. Jamaluddin isi kali susu. Halo? Halo? Ya. Ya, terima kasih. Saya langsung aja, Pak. Ini ada beberapa hal. Yang pertama terkait SK penempatan, yang dimana di situ ada beberapa desa kecamatan terkait teman-teman yang sudah ditempatkan di situ, ada beberapa ini tidak termasuk di dalam desa yang ditempatkan di situ, sehingga banyak pemerintah desa dengan teman-teman yang lain ada yang tidak sinkron, sehingga mengalami keterlambatan. Terus yang kedua terkait SDGs. Maksudnya ada beberapa desa yang tidak
maksud saya bukan tidak sinkronnya bagaimana, apalah namanya, tidak terlalu komunikasinya tidak terlalu dengan pendamping-pendamping yang di penempatan itu, sehingga mereka mengalami keterlambatan. Artinya pendamping tidak bisa melakukan komunikasi dengan pemerintah desa atau gimana? Jadi permasalahannya ada di mananya? Di SK penetapan atau di pendamping yang tidak bisa bekerja atau gimana? Kadang pendampingnya begitu Pak, kurang masuk di dalam desa sehingga komunikasinya kurang kooperatif dengan pendamping tersebut, karena pendampingnya kurang masuk di dalam desa tersebut. Ini masalahnya di pendamping ya? Ini pendamping yuk. Oke. Di PLD-nya, sehingga kurang kooperatif kepala desanya dengan pendampingnya. Oke. Ya. Terus yang kedua tentang SDGs, ini SDGs Pak, kita di sini kita sudah selesai melakukan pendataan, tapi kita belum bisa masuk di aplikasi itu, di aplikasi SDGs untuk melihat rangkuman-rangkuman yang kita sudah melakukan pendataan untuk memasukkan semua jenis pendataan yang kita lakukan itu. Sehingga kita di sini di perencanaan itu kita masih mengacu di SDGs yang manual di kuesioner itu. Ya mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, untuk permasalahan yang disampaikan berarti tentang teman-teman pendamping yang kurang mampu berkomunikasi dengan desa dampingan. Yang kedua tentang data SDGs. Saya pikir inisiatif yang diambil sudah benar ketika memang secara data digitalnya belum bisa dikerjakan, maka menggunakan data manual yang ada itu menjadi dasar. Walaupun sebenarnya bagian lain adalah yang kemarin disampaikan adalah bisa menggunakan IDM. Kira-kira seperti itu ya Pak Jamal ya. Iya, Oke, makasih Pak. Oke, silakan Pak Gamal, open mic. Makasih Pak Koco. Langsung saja terkait SDGs yaitu migrasi data yang seperti yang kemarin Pak Ivan sampaikan bahwa pada minggu pertama bulan Desember, tetapi sampai hari ini kami berusaha mencari data itu belum bisa dibuka, data itu masih kosong. Maka harapan kami kalau bisa dipastikan secepatnya, karena mengingat kami akan melihat data terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim dan kebutuhan-kebutuhan desa yang ada di capaian SDGs tadi. Hanya itu Pak Koco, makasih. Oke, terima kasih. Minggu pertama itu sampai tanggal 7. Jadi ini masih semoga terhitung semoga bisa segera segera diselesaikan, karena di Desember ini setidaknya bisa juga ada di sampai akhir minggu depan. Semoga itu bisa terlaksana, karena apapun bicara data, bicara migrasi memang nggak sederhana, tapi kita berharap segera tercover untuk informasi update data yang sudah masuk supaya bisa terbaca. Silakan bisa lihin open mic. Posisi kamera bisa di landscape. Baik, terima kasih Gus Koco. Perkenalkan dulu, saya dari Pulau Lombok, sedikit ingin mengomentari sekaligus ingin butuh penjelasan kaitannya dengan SDGs. Jadi kronologisnya di desa kami, tepatnya di Lombok Timur kaitannya dengan input data SDGs yang memang sampai saat ini belum rampung karena aplikasinya masih belum bisa dibuka. Sementara penganggaran dari desa sudah komplit, yang mana enumerator yang sudah di-SK-kan oleh kepala desa untuk melakukan pendataan
masih belum final menginput data di aplikasi SDGs tersebut. Jadi hal ini yang membuat mungkin kepala desa belum berani memberikan insentif secara keseluruhan kepada enumerator yang sudah diadakan atau pokja relawan SDGs. Ini kami butuh penjelasan terkait hal itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan rekan-rekan pendamping, benar seperti apa yang disampaikan oleh Bapak yang tadi. Jadi kadang-kadang komunikasi memang yang menyebabkan ketidaknyambungan antara pemerintah desa dengan rekan-rekan PLD. Mungkin butuh bimbingan khusus ataupun mungkin ada sistem evaluasi khusus dari pihak kementerian terhadap desa maupun rekan-rekan. Jadi kami tidak serta-merta dengan komentar ini menyalahkan teman-teman pendamping, ataupun juga kami tidak berani menyalahkan kepala desa atau pemerintah desa yang mengakibatkan ketidaknyambungan antara pendamping dan pemerintah desa. Kadang-kadang kronologisnya di lapangan juga teman-teman pendamping ini kadang-kadang pas dia butuh data saja dia datang ke kantor desa, tidak mengawal dari proses perencanaan. Jadi tugas pendampingannya itu sebatas pendampingan data saja, tidak mengawal dari proses perencanaan kemudian pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Mungkin itu saja. Gus Koco, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyangkut enumerator, menyangkut honor dan seterusnya, saya pikir itu bagian yang bisa lebih lebih wise lah, lebih bijaksana. Kalau memang secara pekerjaan sudah dilakukan dan kemudian mungkin ada permasalahan teknis di kita dan seterusnya, ya selayaknya ya diselesaikan lah pembayaran ke mereka. Ini menurut saya ya, tapi monggo nanti baiknya gimana. Kemudian yang kedua tentang Kementerian Desa dengan pendamping, ini menurut saya, kembali lagi ini menurut saya, pendamping itu adalah anaknya Kementerian Desa. Ibarat kata saya punya anak, kalau ada ribut anak saya dengan orang lain, maka yang pertama saya cari salah adalah salah anak saya apa. Jadi bukan berarti kita ingin menyalahkan teman-teman pendamping, enggak. Tetapi ketika ada perselisihan anak dengan orang dengan keluarga lain atau apa, maka yang harus dicari pertama adalah kesalahan anak kita, supaya kita paham betul apa yang kurang dari anak kita. Karena apalagi yang menjadi agenda ini adalah agenda mendampingi. Jadi memang kalau kemudian kita menyalahkan pemerintah desa yang tidak kooperatif dan seterusnya, kalau dari sisi orang tua saya lebih suka mengatakan bahwa kamu sebagai anak yang kurang mampu berkomunikasi sehingga tidak bisa kooperatif. Jadi mungkin kalau dari saya melihatnya lebih suka melihat seperti itu, karena kalau kemudian kita tidak melakukan introspeksi terhadap diri kita lebih awal, maka khawatirnya kita tidak pas dalam menempatkan diri. Itu kira-kira yang saya bisa respon, tapi teman-teman yang mengikuti di Zoom meeting bisa menulis chatting pertanyaan-pertanyaan, nanti chattingnya akan kita save dan kita share ke Gus Ivan untuk kemudian bisa mendapatkan respon dengan menjadi topik untuk sarapan SDGs. Mas Agusti, silakan. Assalamualaikum Pak D. Terima kasih. Ini Pak D mengenai ini aplikasi Siskedes. Kenapa ya untuk tingkat pendamping tidak diberi pengajaran gitu? Pak D, makasih. Assalamualaikum. Oke, untuk Siskudes, jadi terima kasih. Jadi ini pertanyaan tentang Siskudes, teman-teman pendamping perlu mendapatkan
pemahaman atau pembelajaran. Ini menarik. Sarapan SDGs menurut saya bagian yang kemudian kita mengeksplor untuk mendapatkan target atau mendapatkan memberikan saran masukan ke Kementerian Desa untuk langkah-langkah koordinasinya kemana dan seterusnya. Tadi Gus Ivan sudah menyampaikan tentang komunikasi Kementerian Desa dengan BPKP, akan ada koneksi data SDGs perencanaan pembangunan dengan Siskudes dan seterusnya. Itu bagian yang menarik yang kemudian saya meyakini itu bagian dari hasil mendengar dari teman-teman pendamping profesional. Oleh karenanya untuk yang Siskudes, karena Siskudes sendiri itu adalah produknya dari BPKP dengan ketemunya menteri dengan ketua BPKP, maka kepala BPKP, maka insya Allah itu juga bagian yang bisa disampaikan supaya ada semacam pembekalan, semacam penguatan kepada teman-teman pendamping, dan itu bisa juga dilakukan secara langsung oleh kantor-kantor wilayah, karena BPKP punya kantor-kantor wilayah, sehingga koordinasi dengan kantor wilayah ini menjadi bagian atau tantangan berikutnya ke teman-teman pendamping di tingkat provinsi. Artinya semoga ada yang bergabung juga di sini. Jadi ya ketika menteri sudah ada komunikasi dan seterusnya, ya ambil inisiatif nih kalau teman-teman merasa perlu ada hubungan dengan BPKP, ya TA provinsi ya berkoordinasi dengan BPKP kantor wilayah umpamanya dan seterusnya. Ini saya pikir inisiatif memberikan solusi untuk menti-mentinya ini menjadi penting untuk TA baik kabupaten maupun provinsi maupun di tingkat pusat. Kira-kira seperti itu yang bisa saya berikan tambahan informasi, dan mohon kerabat desa yang ingin menyampaikan sesuatu bisa chat di Zoom kita untuk nanti kita save dan kita share ke Gus Ivan. Mbak Tias, silakan. Ya, selamat pagi, Gus. Pagi. Sudah bisa dengar nggih? Ini kaitan dengan penyaluran dana desa ke RKD. Jadi di Kabupaten Trenggalek khususnya salah satu desa dampingan kami itu belum masuk untuk DD tahap 3. Per hari ini belum ada yang masuk. Kemudian kaitan dengan ini kami mohon percepatan untuk syarat pengajuan pencairan DD ke RKD, karena selama ini yang menjadi syarat salah satunya untuk pengajuan DD itu adalah serapan capaian DD dengan masuk ke aplikasi Omspan, dan aplikasi itu hanya aksesnya untuk DPMD. Kita selaku pendamping tidak ada akses untuk masuk dalam aplikasi Omspan. Jadi pertanyaan kami, mohon kaitan dengan ini, karena ini sudah Desember awal, mendekati akhir Desember, dan dana untuk DD tahap 3 pun sudah masuk dalam DPA yang sudah direncanakan oleh desa. Kami mohon formula ini dicermati kembali, Gus. Artinya agar desa tidak mengalami kemunduran dalam proses pelaksanaan perencanaan yang sudah direncanakan. Terima kasih. Oke, Mbak Tias, tolong jangan ditutup dulu mic-nya. Pertanyaan saya, teman-teman TA Kabupaten melakukan kalau bahasa saya advokasi lah, melakukan advokasi enggak untuk kemudian ada masalah di desa dengan pencairan DD dan seterusnya, kemudian dikomunikasikan dengan PMD, dinas PMD, atau juga dengan kantor BPKP setempat. Karena kan ada sebenarnya kan inilah yang menarik, ini kerja tim, teman-teman pendamping ini adalah kerja tim. Masalah di desa bisa disampaikan ke kecamatan, bisa disampaikan ke kabupaten, dan TA mengambil inisiatif. Jangan kemudian TA hanya minta data, minta laporan, minta foto dan seterusnya, tapi kemudian kerja-kerja advokasi di level mereka juga tidak dikerjakan.
Silakan Mbak Tias, saya pengen dengar ini apa TA kabupatennya gimana, ngapain gitu. Iya, yang kami tahu, kami itu kan mengawal serapannya DD, Go. Jadi serapan DD yang masuk, yang dimasukkan dalam Omspam itu kita kawal. Cuma sampai saat ini pengawalan itu belum ada. Artinya memang ketika kita tanya ke DPMD, desa dampingan ini kok belum masuk? Iya, masih belum. Terkait dengan input Omspan atau Omspannya bermasalah atau lain sebagainya lah. Jadi untuk kaitan dengan sinerginya antara PA dengan DPMD untuk mengawal itu, kami yang di tingkat bawah belum tahu dan tidak tahu. Oke, jadi inilah yang mungkin menjadi, kalau saya mungkin lebih suka karena memang saya ini orang LSM ya, jadi kalau bicara kayak gini lebih pada temuan lah. Ini yang menjadi temuan kita bahwa koordinasi itu menjadi penting. Saya nggak tahu rapat koordinasi antara teman-teman di tingkat kecamatan itu apa kemisan atau rabuan atau apa gitu kan dengan teman-teman TA kabupaten itu tiap hari apa atau tinggal tiap tanggal berapa sehingga mendeteksi masalah bisa segera dilakukan dan kemudian mencari solusi bisa dilakukan dan levelingnya itu berjalan, jangan bicara tegak lurus, harus ikut perintah dan seterusnya, tapi yang di atas juga tidak mendengar keluhan-keluhan yang di bawah, ini jangan sampai terjadi. Mungkin catatan untuk di wilayahnya Mbak Tias, Trenggalek tadi, mungkin koordinasi, bantu dong teman-teman di desa yang memang sudah semangatnya luar biasa, kalau Anda cuma kok ongkang-ongkang saja, kemudian perintah memantau dan seterusnya, ini bukan waktunya, dan itu salah satu yang sering saya sampaikan ke Gus Ivan, user itu harus mendapatkan hak untuk memberikan penilaian. Jadi kalau memang kira-kira mentinya ini merasa bahwa mentornya tidak punya kapasitas, ya boleh saja menti-menti ini menyampaikan bahwa mentor atau level di atasnya memang tidak punya kapasitas, baik bodoh maupun tidak mau belajar. Ini mestinya bisa menjadi catatan sehingga kalau memang harus demosi ya demosi, kemudian ada promosi dari PD jadi TA dan seterusnya. Itu mungkin omongan saya kasar, tapi buat saya sebagai orang luar saya lebih suka melihat hal-hal yang seperti itu daripada menjadi sumber penyakit, ya lebih baik diamputasi daripada kemudian itu menjadi infeksi yang mematikan tubuh, kan kira-kira seperti itu. Mas Pamudi, silakan. Terima kasih Mbak Tias sudah memberikan informasinya. Mas Panudi, silakan open mic. Ya, terima kasih Pak Aco. Sudah bisa Pak Aco? Ya. Sudah. Ya, langsung. Ya, terima kasih. Kami tidak bertanya, tapi menanggapi dari rekan-rekan tadi. Pertama kaitannya dengan Siskudes. Ini kasus di tempat kami, Kabupaten Sidoarjo, kami selaku TA. Awal memang kami masuknya agak sulit, tapi akhirnya kami belajar dengan tim admin yang khusus kaitannya dengan aplikasi Siskudes. Kemudian kami juga mengundang ketika rapat dengan PD, PLD, kaitannya dengan pengoperasian aplikasi Siskudes. Sehingga kami pun ketika diminta untuk membantu, apalagi yang saat-saat ini kaitannya dengan tempat kami sudah evaluasi APBDes, kami pasti harus bisa, karena kalau kami tidak bisa, apalagi sampai PD, TA, PLD itu bisa, walaupun tidak pasti ada kendala-kendalanya, tapi kita bisa menyelesaikan sesama pendamping. Saya yakin dari sekian pendamping ada yang mampu. Ini memang tugas advokasi rekan-rekan TA, kami di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian yang tadi di tempatnya Mbak Tias, termasuk kaitannya dengan Omspam, karena tugas dari Dinas PMD itu salah satunya juga menginput Omspam yang kaitannya untuk syarat-syarat nanti untuk melakukan pencairan di KPPN. Kami pun juga bekerja sama dengan tim tingkat Kabupaten Sidoarjo, PD, PLD, TA semuanya mampu untuk kaitannya dengan menginput, kaitannya dengan contoh kaitannya dengan laporan BLT yang sudah dicairkan, sehingga desa dan KPPN juga
Dinas PMD, kemudian Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah itu juga cepat untuk memproses itu. Karena kalau semuanya ditumpukan oleh admin di tingkat kabupaten yang sekian desa, saya yakin agak terhambat. Ini dulu di tempat kami juga kurang terbuka, tapi sekarang sudah terbuka, justru sekarang cepat. Kami kaitannya dengan DD tahap ketiga sudah 100% dari seluruh desa itu. Ini memang harus tim ini harus solid. Kita tidak usah saling menyalahkan, tapi bagaimana membangun tim di tingkat kabupaten ini untuk bersama-sama lah, untuk bersama-sama biar katalah apa yang menjadi problematik di desa itu segera diselesaikan. Ini yang perlu kita sadari semuanya. Memang tidak mudah membangun tim itu, tidak mudah 1 atau 2 bulan. Saya mulai dari awal itu memang ya dari personnya yang berbeda-beda, apalagi gonta-ganti itu ya itu memang tapi kami sabar. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tim di Kabupaten Sidoarjo semakin solid karena kami sudah evaluasi APBDes itu 2 kecamatan, yaitu hampir 90 sekian persen itu sudah kami evaluasi, dan hari ini nanti kami juga des evaluasi di kecamatan yang lain. Sehingga kita bersama-sama, tim dari kabupaten, TA, PD, PLD ya serentak. Yuk kita biar desa lebih mudah, lebih cepat untuk kalau ini kaitannya dengan APBDes ya kaitannya dengan penyusunan perdes, rancangan perdes APBDes, kemudian nanti kaitannya dengan pertanggungjawaban kaitannya dengan Unspam dan Psikodes ya kita sama-sama, kita cross check. Tapi kita juga paham ada yang hal-hal yang memang bukan ranah dari pendamping, kami juga memahami ketika kami memang tidak diminta, kami tidak terlalu dalam. Tapi ketika kami diminta karena untuk memperbaiki ada selisih, ya mau nggak mau kami juga ikut terjun, dan itu atas permintaan dan izin dari rekan-rekan di desa atau di Dinas PMD. Itu Pak Koco, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang membangun kerja tim itu tidak sederhana, tidak mudah, tetapi tidak berarti tidak bisa dilakukan. Jadi ini saya malah jadi punya ide kalau tahun kemarin kita mencari teman-teman pendamping favorit, ini saya malah kepikir tahun ini kita mencari pendamping terburuk gitu kan. Jadi silakan nanti diusulkan nama-nama TA, nama-nama pendamping yang buruk menurut teman-teman siapa untuk kita expose, untuk kita publikasikan supaya menjadi catatan bersama bahwa Anda kalau tidak kerja hati-hati ya publik akan menilai. Ini jadi ada ide yang nyeleneh ini di saya. Semoga tidak kejadian karena kadang-kadang ide nyeleneh saya itu kadang-kadang suka langsung saya eksekusi. Jadi kalau mencari pendamping terbaik itu mungkin tinggal teman-teman bisa mengerahkan yang lain memilih, tapi kalau terburuk ini kan pasti akan lebih jujur gitu kan. Oke, Bang Ardani, semoga ini tidak sempat ada malaikat lewat, ide saya terdengar jadi diamini, jadi nanti malah akan membangun permusuhan atau membangun permasalahan. Oke, Bang Ardani silakan open mic. Baik, makasih Pak Din. Saya langsung saja ingin sharing saja. Tadi ada di chat terkait yang masalah BUMDes. Ya, dalam tata urut perundang-undangan kita semua harus paham bahwa ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada PP. Nah, di bawahnya kalau ada Permendes, Permendagri itu kan di bawahnya. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi, dan keterangan dari Kemendes sudah jelas bahwa kita mengikuti PP 11. Kalau ada aturan Permendagri atau apalagi itu keluar sebelumnya ya otomatis gugur kayak itu. Jadi hal mendasar seperti itu harusnya kita semua TPP memahamilah tata urut
perundang-undangan gitu satu. Yang kedua tadi menarik terkait Omspam Pak D. Jadi sebenarnya memang Omspam itu kewenangannya BPKAD atau Badan Pengelola Aset dan Keuangan kalau di daerah saya yang didistribusikan ke masing-masing OPD teknis. Tapi di tempat saya itu memang karena hubungan kami cukup baik, malah memang kami itu diminta untuk membantu. Jadi semua PD itu memegang password Omspam. Jadi malah kami kadang mengingatkan kepala dinasnya, Pak Kadin nggak boleh bersurat karena ini bukan kewenangan kami, bicara kewenangan. Karena di dalam Omspam itu Pak D, begitu dibuka bukan cuma dana desa, keuangan Pemda itu kebuka semua, makanya passwordnya dijaga-jaga betul gitu. Kalau ada yang jahil, bisa ada yang nggak gajian itu OPD. Nah itu juga yang harus dipahami. Jadi memang ini kalau di tempat kami, alhamdulillah sih tidak ada masalah bahwa koordinasi itu. Kemudian terkait Siskudes, Siskudes memang selalu menjadi beban, tapi lagi-lagi memang kuncinya komunikasi. Bahwa kalau saya tempoh hari dengan BPKP, dengan TND, saya bilang kalau Anda melakukan pelatihan Siskudes untuk para operator di desa, saya minta setiap kecamatan ada perwakilan kami yang diikutkan sebagai peserta dengan dana yang nebeng sama peserta yang dilatih oleh BPKP itu. Jadi memang ya alhamdulillah itu sudah berjalan dan lagi-lagi kuncinya sebenarnya tinggal komunikasinya. Kemudian yang terakhir mungkin menurut saya yang nggak semua TA juga duduk-duduk tinggal ngasih perintah gitu ya, nggak fair juga lah gitu kan. Ya saya kemarin misalnya menyelesaikan perseteruan 2 desa di tapal batas mau bangun, mau bacok-bacokan, camatnya, wah gimana ini Pak? Kita hadir, kita mediasi, ya alhamdulillah selesai. Jadi enggak juga semua bahwa semua, maksud saya jangan digebiak-uyah lah gitu, bahwa saya juga misalnya PD, PLD tidak semuanya bagus, tidak semuanya jelek. Nah, jadi secara proporsional saja. Mungkin karena ini ruangnya ruang publik, mungkin sebaiknya ketika menyebut misalnya TA, mungkin ditambah depannya oknum gitu. Jadi jangan kalau disebut TA saja ya semuanya kena dong gitu kan, Pak Panudi, Pak Sabana kena semua. Ya padahal mohon maaf, saya secara pribadi karena saya tinggal di kabupaten saya, semua OPD hampir semuanya kita kenal, sering diskusi, camat, kepala desa, bahkan ada beberapa yang sangat begitu ada masalah, ini terutama begitu ada masalah itu yang dihubungi kita, karena ya di sisi lain memang kuncinya orang percaya komunikasi kita, komunikasi dan kerjasama dengan kita kalau kita punya kapasitas yang menurut mereka memadai. Jadi kalau kapasitas kita memang dipandang tidak memadai, sulit untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain. Mungkin seperti itu Pak D. Jadi mohon jangan digebiak-uyah gitu. Kasihan. Banyak juga yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mengikuti satu percakapan itu harus utuh. Saya tidak melakukan gebiak-uyah semua TA, tetapi tadi percakapan yang sedang kita lakukan adalah case yang dihadapi oleh Mbak Tias. Jadi juga jangan baperan, itu salah satu cara untuk supaya kita juga nyaman. Bang Ardani, santai aja. Jadi jangan terlalu baperan juga, karena kalau kita bicara TA ya memang kalau kita mendapatkan dari beberapa forum, ya nggak cuma TA, PLD juga ada yang dikeluhkan, PLD itu hanya datang setahun 2 kali ke desa dan seterusnya. Ya yang seperti itu ya memang harus
harus disampaikan di salah satu forum sempat terungkap ada PLD yang datang ke desa hanya setahun 2 kali dan bahkan langsung kedetek desanya mana, namanya siapa dan seterusnya. Jadi biasakan untuk mendengarkan secara utuh dan jangan terlalu baper karena pasti nggak nyaman nantinya. Jadi yang saya tadi sampaikan bukan berarti kebiayaan semua TA seperti itu, tetapi memang ada yang harus kita akui bersama bahwa tidak semua yang ada di tenaga pendamping profesional memang sudah bisa profesional. Itu yang perlu kita tegaskan. Tidak hanya PLD, tidak hanya PD, tapi mungkin juga TA sampai di tingkat pusat mungkin juga ada juga yang tidak profesional ketika wilayah provinsi mana ternyata dia juga tidak pernah mendengarkan atau tidak pernah mendapatkan informasi permasalahan di provinsi yang bersangkutan. Oke, itu yang mungkin saya sampaikan. Kalau merasa yang tadi saya sampaikan kebiayaan ya mohon maaf, mungkin saya yang belum ngopi atau Bang Ardian yang belum ngopi. Jadi ngopi biar enak, biar santai kita mengikuti obrolan kita ini. Selanjutnya Bayu Cahyo, silakan open mic. Assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan langsung. Iya, saya langsung saja. Selamat pagi rekan-rekan TPP se-Indonesia. Bolehkah ini kepada nanti tolong disampaikan ke Pak Ivanovic khususnya ke Kemenkes. Bolehkah dana desa itu digunakan untuk sertifikasi tanah khas desa? Sertifikasi tanah khas desa. Oke. Iya, karena tidak hanya di Pangandaran di tempat kami, mungkin ada di beberapa desa di tempat rekan-rekan yang lain, bahwa dikalanya kemudian tanah khas desa nanti dijadikan desa wisata, itu ada beberapa masalah terkendala yang menimbulkan masalah. Satu, bisa saja tidak dilakukan musdes terlebih dahulu masalah desa wisata, karena TKD tanah khas desa jadi desa wisata. Yang kedua, tidak ada surat keputusan kepala desa karena tidak ada musdes. Yang ketiga, tidak ada persetujuan kepala daerah tentang penggunaan tanah khas desa, karena kalau ngomongin tanah khas desa harusnya kan ada izin penggunaan. Jadi ada permohonan izin kepada penggunaan TKD kepada bupati, karena itu sudah jadi amanat Permendagri 1 dan Permendagri 96 2017 pasal 25 ya. Terus kalau ngomongin tanah khas desa disertifikasi itu kalau tidak salah amanat undang-undang nomor 6 2014 pasal 76 ayat 4. Itu. Terus yang selanjutnya tidak adanya detail engineering design atau kerangka acuan kerja dikaranya di desa-desa sekarang ini banyak yang latah kemudian bikin desa wisata. Desa wisata apa wisata desa kan gitu. Nah itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi rekan-rekan, semoga dapat pencerahan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagus sekali ini Bayu. Jadi bicara tentang sertifikasi tanah khas desa ini sebenarnya kembali lagi, mohon ini jangan jadi baper lagi ya. Kembali lagi bahwa Badan Pertanahan Nasional adanya di tingkat kabupaten, maka TA kabupaten juga bisa diajak untuk berkomunikasi, membantu komunikasi dengan BPN setempat, karena memang program sertifikasi dari sertifikasi tanah khas desa ini menjadi bagian yang diprogramkan. Dan kalau bicara bisakah menggunakan dana desa, saya pikir kalau itu sudah menjadi bagian program yang disinergikan dengan pertanahan, maka biayanya juga nggak akan terlalu besar. Jadi bisa juga dari sumber-sumber dana desa, sumber-sumber pembiayaan desa yang lain. Artinya itu bagian yang kita sempat diskusikan juga di salah satu forum untuk dengan Kementerian Dalam Negeri,
tentang menyelamatkan aset desa. Salah satu penyelamatan aset desa adalah sertifikasi. Salah satu yang sudah dibicarakan Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pertanahan Nasional adalah bagaimana sertifikasi tanah kas desa itu menjadi bagian program dari sertifikasi yang secara pembiayaan itu bisa tidak seperti biaya-biaya yang dilakukan oleh teman-teman dari pengurusan tanah kas pengurusan sertifikat tanah pribadi dan seterusnya. Tapi ini menarik, nanti semoga kita bisa mendapatkan jawaban lebih lanjut. Dan desa wisata betul ini perlu ada pendampingan yang lebih serius, karena jangan latah untuk membuat objek-objek wisata, tapi pada akhirnya juga akan menjadi mangkrak. Sisa 4 menit, silakan. Uus open video atau Aina dulu, silakan. Aina silakan open mic. Aina open mic. Sudah. Ya. Oke. Bisa, Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi langsung saja, Gus, terkait SDGs desa, kan sampai hari ini teman-teman enumerator saya sudah mengalah untuk melakukan inputan. Belum semuanya selesai data manual yang diinput. Mungkin bisa ada rekomendasi lagi dari kementerian untuk menyampaikan ke desa-desa agar memberi semangat lagi kepada para enumerator untuk melakukan rekapan manual. Itu butuh support khusus terkait operasional. Mungkin bisa dari pihak kementerian mensupport seperti itu. Kemudian terkait Omspam, kan ada di Monef.dd informasi terkait SP2D. Omspam sumbernya dari Kemenkeu. Itu tidak diupdate lagi, padahal bagus untuk memonitoring terkait pencairan dana desa. Seperti itu, Gus. Mudah-mudahan bisa direkam ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih untuk update enumerator terus melakukan dan seterusnya. Sebenarnya bisa juga dialokasikan untuk perencanaan tahun depan, itu masuk anggaran untuk updating data. Jadi sebenarnya ini yang dimaksud, ini penerimaan saya. Inilah yang dimaksud tentang bagaimana kecerdikan atau kecerdasan untuk bagaimana mensiasati menyelesaikan permasalahan. Jadi tidak semuanya harus ada surat dari menteri, tidak semuanya harus ada instruksi menteri dan seterusnya, karena sebenarnya desa ketika menyadari tentang kebutuhan data, maka disitulah kemudian desa bisa mengalokasikan anggaran-anggaran termasuk melakukan updating dari SDGs desa yang bisa dilakukan hampir tiap tahun, karena memang keperluan-keperluan untuk melakukan update pasti harus ada. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk masalah Omspam. Bagian lain yang nanti bisa kita sampaikan, karena memang Omspam juga dari Kementerian Keuangan, nanti bisa terkomunikasi dengan dari Kementerian Desa, semoga bisa melakukan koordinasi lebih lanjut. Terima kasih, Aina. Terakhir ke Uus, silakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gus. Waalaikumsalam. Ini terkait yang BLT tambahan untuk kemiskinan ekstrim, Gus. Kan Kabupaten Bandung juga itu masuk lokusnya. Apakah semua desa? Cuman apakah memang harus semua desa menganggarkan? Atau hanya sesuai dengan, kita juga kan di kabupaten udah ada SK dari kabupatennya juga menentukan desa mana saja. Tapi kemarin dari provinsi mengharuskan semua desa
Itu bagaimana Gus kira-kira untuk penetapan PMD? Mana ini? Apa yang BLT yang tambahan itu kan 3 desa, Dan 35 kabupaten. Iya, 35 kabupaten kan termasuk Kabupaten Bandung. Ya. Nah, Kabupaten Bandung juga kan kemarin Pak Bupati udah ada suratnya hanya 5 kecamatan, cuman pas waktu mau eksekusi tiba-tiba harus semua desa di Kabupaten Bandung mendata untuk yang 3 bulan itu gitu. Otomatis kami dari perangkat desa dan sebagainya itu keberatan karena memang tidak masuk ke sana, ke yang ada di SK kabupaten, di surat keputusan bupatinya gitu. Apakah memang kita harus ngikut ke surat keputusan bupati atau ke DPMD dari provinsi instruksi itu gitu? Semua kabupaten, semua desa harus menganggarkan gitu, Gus. Kalau misalkan kita tidak menganggarkan, apakah memang akan ada sanksinya atau tidak gitu? Mekanisme untuk menentukan lokusnya itu satu desa atau memang karena di Permen kan cuma satu kabupatennya itu, apakah satu kabupaten itu semua desanya atau memang harus ada dari keputusan bupatinya juga untuk menentukan desa mana yang jadi lokusnya? Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Pak ini untuk kasus penetapan BLTDD di penanganan kemiskinan ekstrim ya. Jadi kabupatennya 35, apakah kemudian semua desa di kabupaten itu ataukah hanya lokusnya di desa-desa yang memang kemudian perlu ditangani karena memang secara data ada kemiskinan ekstrim di wilayah itu. Ini bagian yang beberapa kali saya sering sampaikan kesamaan memahami kebijakan. Jadi kalau Kabupaten Bandung tadi sudah menetapkan 5 kecamatan, kemudian mungkin dari 5 kecamatan ada berapa desa dan seterusnya, ternyata provinsi meminta semua desa di kabupaten. Nah, ini bagian yang belum sama dalam pemahamannya. Nah, ini yang mungkin semoga bisa ada jawaban dari Gus Ivan, nanti mungkin bisa membantu memberikan penjelasan, dan walaupun Gus Ivan tidak mengikuti acara ini secara langsung, masih bisa mengikuti tayangan kita sehingga akan tahu betul apa-apa yang menjadi keresahan teman-teman untuk bisa dicarikan solusinya. Kira-kira seperti itu, dan tidak terasa ini sudah sampai di pukul 7 akhir acara kita. Terima kasih sudah bergabung, dan kembali lagi teman-teman, forum ini adalah forum yang kemudian kita mencari solusi, forum untuk kemudian kita juga bersilaturahmi. Jadi nggak perlu terlalu baper untuk merespon apa-apa yang kita sampaikan di sini. Intinya kita ingin mengajak semua pendamping benar-benar profesional di semua level, sehingga ini perlu ruang-ruang untuk kita bisa terbuka menyampaikan, sehingga kemudian pada akhirnya kita kemudian bisa mengoreksi diri. Nah, yang paling baik adalah kita bisa mengoreksi diri kita untuk menjadi lebih baik, dan yang paling asik membuat tidak stres adalah ketika kita bisa menertawakan diri sendiri. Oh, ternyata aku masih seperti ini, masih lucu, masih ini, dan seterusnya. Ini bagian yang saya selalu pahami sebagai sesuatu untuk kita menjadi lebih baik. Sampai di sini Kerabat Desa, kita akan bertemu kembali pekan depan, dan semoga isu-isu atau lontaran-lontaran pagi hari ini bisa menjadi catatan untuk Gus Ivan bisa membuat topik-topik atau tema-tema yang menarik di sarapan SDGs kita yang berikutnya. Sampai di sini, salam bahagia Kerabat Desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, berlupis kentul baris, salam
SDGs Desa Salam Desaisme. Terima kasih. Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Ama. Saya Michael dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abdi Teh Rijal. Abdi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah. Dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga Sibi, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap. Kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.